Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwas sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan materi tahsin kita yang ketiga yang insyaallah kita masih membahas tentang makharijul huruf, dan kemarin sudah kita jelaskan bahwa makharijul huruf secara umum terbagi menjadi 5 tempat. Yang pertama adalah al-jawfu, yaitu rongga mulut. Yang kedua adalah al-halku, yaitu tenggorokan. Yang ketiga adalah al-lisan atau lidah. Yang keempat adalah asy-syafatan atau 2 bibir. Dan yang kelima adalah al-khayshum atau rongga hidung. Dan secara terperincinya makharijul huruf itu ada 17, dan kita kemarin sudah membahas al-jawfu yang di situ ada huruf-huruf mad. Kemudian kita juga sudah membahas al-halku yang sudah dijelaskan ada 6 huruf yang ada di tenggorokan. Kemudian kita ke lisan atau ke lidah. Kita sudah membahas di pangkal lidahnya ada 2 huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Yang di tengah yang di tengah lidah ada huruf ya, shin dan jim. Kemudian yang ada di pinggir lidah ada 1 huruf, yaitu huruf dhad. Insyaallah kita hari ini akan melanjutkan di pembahasan makharijul huruf dari al-lisan atau lidah, yang mana kita akan membahas tentang makharijul huruf yang ada di ujung lidah. Jadi sudah saya jelaskan kemarin bahwa lidah itu dibagi menjadi 3. Ada pangkal lidah. Pangkal lidah itu lidah yang paling dekat dengan tenggorokan. Di situ ada 2 huruf, yaitu qaf dan juga kaf. Kemudian yang kedua adalah di tengah lidah. Maaf. Lidah itu dibagi menjadi 4 ya. Lidah itu dibagi menjadi 4. Makharijul huruf lidah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah di pangkal lidah atau lidah yang paling dekat dengan tenggorokan ada 2 huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Ya, kemudian lidah yang kedua, bagian yang kedua adalah di tengah. Ini ada 3 huruf, yaitu ya, shin dan juga jim. Kemudian bagian yang ketiga dari lidah adalah lidah yang ada di pinggir. Jadi pangkal, tengah, pinggir. Kalau di pinggir ada 1 huruf, yaitu huruf dhad. Nah, yang paling banyak hurufnya adalah di ujung lidah. Ya, torful lisan, ujung lidah. Di ujung lidah ini huruf-hurufnya sangat banyak, dan nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, yang pertama, huruf yang pertama yang akan kita bahas adalah huruf lam. Ya, huruf lam. Huruf lam ini adalah huruf yang keluar atau makharijul hurufnya ada di ujung lidah. Cara membacanya adalah dengan menggerakkan semua lidah dan bertemu dengan ujung
dari langit-langit mulut. Ya, jadi lam itu makharijul hurufnya ada di ujung lidah. Cara membacanya digerakkan semua lidah dan diletakkan ujung lidah itu di langit-langit mulut kita. Mungkin secara bacaan tidak terlalu sulit ya huruf lam ini, karena dia mirip dengan huruf L. Ya, kalau kita membaca lam berarti la, li, lu, bal. Ini huruf lam. Saya ulangi, la, li, lu, bal. Lalu apa yang membedakan huruf lam dengan huruf L dalam bahasa Indonesia? Huruf lam itu lidahnya agak maju ke depan. Saya ulangi, agak maju ke depan. Jadi kalau langit-langit mulut kita itu ada posisi tengahnya, dia agak menjulur ke depan. Jadi tidak diletakkan di tepat di tengah-tengah langit-langit mulut kita. Nah, kalau kita membaca L dalam bahasa Indonesia itu biasanya kita membacanya dengan meletakkan lidah kita tepat di tengah. Coba kita ngomong L dalam bahasa Indonesia. Lupa, lawan, maka ujung lidah kita itu menempel di langit-langit yang tengah. Sedangkan lam dalam bahasa Arab itu agak maju lagi ke depan mendekati gigi seri, tapi tidak menyentuh gigi seri ya. Jadi antara tengah-tengah langit-langit mulut kita, kemudian maju, jangan sampai ke gigi seri. Tidak sampai ke gigi seri. Itu tempatnya di situ, nyentuhnya. Makanya suaranya mirip tapi agak berbeda sedikit ya. Baik, kita langsung praktekkan saja di tadribatnya, di latihannya. La li lu bal lulal lalilal naminal mulni malilal lalila lanila. Saya ulangi, lalilubal lulal lalilal naminal mulni malilal lanila. Itu cara membaca lam. Saya ulangi sekali lagi, lalilubal lulal lalilal naminal mulni malilal lanila. Nah, itu cara membaca huruf lam. Kemudian huruf lam ini ada dua macam ya. Yang pertama adalah lam yang dibaca tipis, seperti yang saya contohkan tadi. Ada lam yang dibaca tebal. Untuk lam yang dibaca tebal itu lam yang dibaca pada lafzul jalalah, yaitu kata-kata Allah. Ya, Allah itu cara membaca lamnya itu dengan ditebalkan suaranya. Karena kalau kita tipiskan bacanya adalah Allah. Allah. Ini kalau kita tipiskan. Kita nggak boleh membaca Allah karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW tidak seperti itu membacanya, tetapi Allah, 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 ya. Jadi suaranya tebal, ya, dengan apa? Lebih menempelkan lidah kita ke langit-langit. Jadi kalau yang muraqqaqah atau yang tipis, itu lam yang tipis itu membacanya menyentuhnya biasa la, tapi kalau di tafkhim atau di mughalladhah dikuatkan,
tebalkan, itu nyentuhnya lebih dikuatkan. Allah, 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 ya, bukan lah tapi Allah, Allah, ya. Jadi ini banyak diantara kita kaum muslimin masih terlalu sulit untuk mengucapkan lafzul jalalah Allah, ya. Ada yang membacanya Allah, ya. Ada yang membacanya Allah. Saya ulangi, ada yang membacanya Allah, Allah, ini salah. Ada yang membacanya Allah, Allah, juga salah. Tetapi yang benar adalah Allah, Allah. Ini cara membaca lam yang tebal. Selanjutnya adalah huruf nun. Huruf nun ini makharijul hurufnya sama, ada di ujung lidah kita. Nah, perbedaannya dia diletakkan sama di atas langit-langit mulut kita, tetapi posisinya ada di bawah makhrajnya lam. Jadi langit mulut kita itu kan ada yang tengah. Nah, lam itu agak ke depan. Nun agak ke depannya lagi. Artinya agak ke depan itu agak mendekati gigi seri bagian atas. Ya, cara membacanya seperti itu. Secara teorinya seperti itu. Jadi kalau kita ngomong la, dirasain lidahnya itu nyentuh di mana? La, maka nun itu lebih depan daripada itu. La, na, la, na, la, na, na. Nah, ya, jadi agak lebih ke depan. Ya, ini. Jadi untuk latihan saja biasanya guru-guru kita dulu mengajarkan kalau membaca na biar nyentuhnya itu ke depan, kita disuruh tersenyum ketika membacanya agar lidah kita lebih maju ke depan lagi. Nah, huruf nun itu ya tadi mirip dengan huruf N dalam bahasa Indonesia, tetapi saya mencoba untuk membedakan. Kalau huruf N itu tadi lidah kita itu nempelnya di tengah-tengah langit-langit, tapi kalau huruf nun itu lidah kita agak maju ke depan. Ya, agak maju ke depan. Ya, hampir ke gigi seri, tapi nggak menyentuh, ya, tidak menyentuh gigi seri, tapi hampir ke depan, menyentuh hampir ke depan, ya, dan berada di bawahnya makharijul huruf lam. Ya, ini cara membacanya. Baik, kita langsung praktek saja. Untuk huruf nun, nani nuban, nunan naninan naminal munni maninan nanina. Saya ulangi. Nani nuban, nunan naninan naminal munni maninan nanina. Ya, terakhir. Nani nuban, nunan naninan naminal munni maninan nanina. Nah, itu cara membaca huruf nun. Jadi posisinya ujung lidah kita menyentuh di langit-langit mulut kita, ya, di bawah makharijul huruf lam. Jadi agak ke depan, agak mendekati gigi seri kita. Kemudian selanjutnya adalah huruf ra. Huruf ra ini sama, keluar dari ujung lidah. Jadi lam ujung lidah, nun ujung lidah, ra ini juga ujung lidah. Nah, huruf ra
cara membacanya hampir sama dengan huruf nun, dengan memasukkan punggung lidah. Artinya membaca ra ini harus apa? Ada takrirnya ya, ada sedikit, ada getaran ya suara, ada apa? Getaran di ujung lidah kita, bergetar ya. Ujung lidah kita itu kalau membaca ra itu bergetar. Ya. Dan makhrijul hurufnya tadi di ujung lidah kita yang menempel langit-langit dan agak maju ke depan mendekati gigi seri. Ya. Dan ini juga sama dengan membaca huruf R dalam bahasa Indonesia. Kalau huruf R itu saya melihatnya langit-langit kita menyentuh tengah lagi. Jadi R itu kalau kita ngomong R ya, rumah itu lidah kita menempelnya itu pas di tengah ya, pas di tengah mulut, pas di tengah apa langit-langit mulut kita. Sedangkan dalam bahasa atau sedangkan dalam huruf hijaiyah, huruf ra itu agak ke depan ya. Selalu yang membedakan saya melihat kalau saya mencoba untuk membedakan itu tadi, ada yang apa? Kalau dalam bahasa kita itu lebih ke belakang lidahnya, ke langit-langit yang tengah atau ke belakang. Tetapi kalau yang dalam bahasa Arab atau huruf hijaiyah itu posisi lidahnya agak ke depan. Itu cara membacanya. Baik, kita akan membacanya huruf ra. Bisa diulangi sendiri di rumah apa yang sudah saya baca. Ra ri ru bar rurar rarirar naminal murni marirar ranira. Saya ulangi. Rariru bar rurar rarirar naminal murni marirar ranira. Sekali lagi. Rariru bar rurar rarirar naminal murni marirar ranira. Ya, itu cara membaca huruf ra. Ya, huruf ra. Jadi agak ini ya, agak bergetar ujung lidah kita ketika membaca huruf ra ini. Selanjutnya adalah di ujung lidah lagi. Nah, ujung lidah ini ada 3 huruf. Yang pertama adalah huruf ta, yang kedua adalah huruf dal, dan yang ketiga adalah huruf ta. Harap diperhatikan bahwa ketiga huruf ini sama, dia makharijul hurufnya ada di ujung lidah, tapi dia menyentuh gigi seri yang bagian atas. Jadi gigi kita itu yang atas itu kan ada gusi yang tempat keluarnya gigi. Nah, di situ menyentuhnya. Ya, jadi kalau kita perhatikan buku ini menjelaskannya sistematis ya, dari mulai lam ya agak ke belakang, kemudian maju sedikit nun, maju sedikit lagi ra, maju sedikit lagi ke gigi seri, tapi yang di bagian atasnya di tempat ininya ya, di gusi tempat keluarnya gigi situ, di situ tempatnya. Maka membaca 3 huruf ini, ta, dal, dan juga ta, ini caranya adalah dengan menyentuhkan ujung lidah kita ke gigi seri bagian atas. Baik. Yang pertama adalah huruf ta. Ya, kita akan
latihan di huruf ta. Saya akan membacanya. Ta ti tu ba tu tu ta ta ni ta na minal mutni ma ti ta ta ni ta. Saya ulangi. Ta ti tu ba tu tu ta ta ni ta na minal mutni ma ti ta ta ni ta. Sekali lagi. Ta ti tu ba tu ba tu ba tu. Itu qalqalahnya ta ya. Ta ti tu ba tu tu ta ta ni ta na minal mutni ma ti ta ta ni ta. Jangan di membaca qalqalahnya ta jangan sampai seperti ta ya. Ta ti tu bat bat. Nah, jangan bat tapi batu batu ya. Ta ti tu batu batu batu. Suaranya seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas ketika kita mempelajari tentang sifatul huruf ya. Nah, selanjutnya adalah huruf dal. Sama makharijul hurufnya di ujung lidah yang menyentuh gigi seri bagian atas. Saya akan membacakannya. Dadi du bad du dan dani dadna minal mudni madidan dani da. Saya ulangi. Dadi du bad du dan dani dadna minal mudni madidan dani da. Ya, terasa bedanya antara huruf dal dengan huruf d dalam bahasa Indonesia. Kita kalau ngomong d dalam bahasa Indonesia, apalagi sebagian kita yang berasal dari Jawa ya, saya dari Jawa, karena itu kalau membaca huruf d agak medok. Kenapa medok? Karena lidah kita sangat ke belakang. Ya, lidah kita itu sangat ke belakang. Jadi hampir di belakang dari tengah-tengah langit-langit mulut kita. Sedangkan dal di sini itu menyentuhnya gigi seri. Tuh, ini yang membedakan. Makanya suaranya beda. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia dari. Ini dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab dari. Suaranya berbeda. Itu cara membedakan antara huruf dal dengan huruf d. Ya. Kemudian yang terakhir adalah huruf ta. Ini yang satu paket ya, satu paket di ujung lidah itu ada to, dal dan ta. Ini satu tempatnya. Lidah kita menyentuh gigi seri bagian atas. Ya, ta, huruf ta, cara membacanya adalah meletakkan ujung lidah ke gigi seri bagian atas. Nah, dia ada hamesnya sedikit, ada desisnya sedikit, tidak terlalu banyak, sehingga cara membacanya agak sedikit keluar nafas ya. Baik, saya akan membacakannya. Tadi tubat tutan tanitat naminal mutni matita tanita. Saya ulangi. Tadi tubat tutan tanitat naminal mutni matita tanita. Sekali lagi. Tadi tubat tutan tanitat naminal mutni matita tanita. Saya nggak ngerti apakah suara desis saya terdengar di rekaman ini, tetapi pokoknya ketika membaca suara ta itu harus ada sifat hamesnya ya, sifat hamesnya yaitu sifat keluar nafasnya, tetapi sedikit ya. Dan biasanya agak terlihat ketika dia disukun. Agak terlihat agak lebih jelas ketika disukun. Tapi kalau diharokati,
dia tidak terlalu jelas suara desisnya, tapi ada suara desis sedikit yang keluar. Mungkin itu yang membedakan huruf ta dengan huruf t dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah huruf dha, dzal, dan juga huruf tha. Ketiga huruf ini juga satu paket. Artinya makharijul hurufnya berada di ujung lidah yang ujung lidah yang membacanya kalau dalam bukunya saya baca ya, keluar dari ujung lidah, sedikit keluar dan bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Jadi kalau to, dal, dan ta itu di gigi seri yang pas atau di gigi serinya yang di tempat gusinya keluar itu. Tapi kalau dha, dzal, dan tha ini ada di bawahnya lagi, jadi semakin ke bawah. Nah, tidak boleh lidahnya ini sampai keluar. Tidak boleh membacanya lidahnya ini sampai keluar, tetapi hanya berada di ujung bawah gigi seri kita yang atas. Jadi gigi seri kita yang atas itu kalau yang gigi seri kita yang atas itu kalau yang dekat gusi itu makharijul huruf ta, dal, dan juga ta. Tapi kalau turun lagi ya gigi seri kita yang atas tapi ke bawah, yang bawah ya itu makharijul huruf dha, dzal, dan juga tha, tidak sampai keluar lidah kita ya, tidak sampai keluar lidah kita. Walaupun mungkin di bukunya catatannya adalah sedikit keluar, tetapi saya banyak membaca referensi di buku yang lain bahwa makharijul huruf dha, dzal, dan tha itu ada di gigi seri bagian yang gigi seri atas ya, gigi seri atas, tapi tidak sampai keluar dari gigi seri kita, atau tidak sampai lidah kita ini keluar, menjulur keluar gitu, enggak sampai. Baik, saya akan membacakannya. Yang pertama adalah huruf dha. Ya, dirasakan ujung lidah kita menyentuh gigi seri bagian atas tapi yang bawah ya. Ujung gigi seri yang atas tapi yang bawah. Baik, saya akan membacakannya. Dhadhiru ذُوذًا مِنَ الْمُذْنِ مَذِيظًا ظَنِظًا. Saya ulangi. ذُوذًا ظَنِظًا مِنَ الْمُذْنِ مَذِيظًا ظَنِظًا. Ini banyak yang mengkolkolahkan juga. Bad, nggak boleh kolkolah. Huruf dha ini tanpa kolkolah ya. Jadi hati-hati membaca huruf dha, jangan sampai dikolkolahkan. Selanjutnya adalah huruf dzal. Huruf dzal sama dengan huruf dha. Ya, tapi kalau huruf dzal ini agak tipis. Cara menipiskan itu bagaimana? Kan kalau dha tebal. Kalau ingin menebalkan huruf, itu caranya mulut kita jangan tersenyum, biasa saja, dho. Tapi kalau mau kita tipiskan, itu tinggal kita senyumkan, dha, dho, dha, ya. Tapi ini dalam tahap belajar ya. Nanti kalau dalam prakteknya antum baca Quran nggak usah sampai senyum-senyum banget kayak gitu, nggak usah, karena memang ini tahapan
tahapan belajar, ya, tahapan belajar saja. Ya. Baik, saya akan membacakan huruf dzal, didengarkan. Dzadzi dzumad dzudza dzani dzana minal mudni madzidzan dzanidza. Saya ulangi. Dzadzi dzumad dzudza dzani dzana minal mudni madzidzan dzanidza. Itu cara membaca huruf dzal. Jadi kalau dha tebal, kalau dzal tipis, ya. Cara menebalkan dengan tidak tersenyum, kalau menipiskan dengan tersenyum. Ini secara teori seperti itu. Selanjutnya adalah huruf tha. Huruf tha sama ujung lidah menyentuh gigi seri yang bagian atas, gigi seri yang atas tapi yang berada di bawah, ya, gigi seri yang atas. Gigi seri itu gigi kelinci itu, ya. Gigi seri itu gigi kelinci, gigi yang ada di depan, ya. Gigi kelinci, yang gigi seri yang atas itu yang kelinci, ya, itu. Baik, cara membacanya adalah dengan tadi menyentuhkan ujung lidah ke gigi seri bagian atas. Saya akan bacakannya, saya akan membacakannya. Didengarkan. Tsatitsu bats ثوثا ثالثا من المثنى مثيثا ثالثا. Saya ulangi. ثالثا بث ثوثا ثالثا من المثنى مثيثا ثالثا. Ya. Sebenarnya kalau kita tahu posisi-posisinya, huruf-huruf itu cara membacanya seperti apa, insya Allah satu huruf dengan huruf yang lain tidak akan tertukar. Kenapa kita kadang membaca antara huruf sin, ya, sa dengan huruf tha, tha? Kenapa kok sama? Karena memang posisi lidah kita itu kadang sama. Padahal kalau kita membaca huruf tha itu berbeda dengan huruf sin, ya, ketika kita membacanya atau meletakkan lidah kita. Makanya sebisa mungkin dihafal dan dipraktekkan. Untuk awal-awal memang harus dihafal, dipraktekkan. Akhirnya sampai sudah menjadi kebiasaan sehingga sudah otomatis bisa membaca huruf tersebut. Makanya harus tahu tahapan-tahapannya. Oh, yang ujung lidah menyentuh bagian atas, ya kan, agak ke depan dari tengah. Maju lagi kalau nun, maju lagi kalau ro, maju lagi kalau to, dal dan ta. Kemudian kalau tha, dho, ya, itu agak ke depannya lagi ke gigi seri. Nah, itu kalau kita faham, artinya faham itu tahu setiap huruf itu posisi mulut kita seperti apa, maka kita tidak akan tertukar cara membaca satu huruf dengan huruf yang lain. Dan inilah tujuan dari kita mempelajari makhrijul huruf, ya. Jangan sampai antara kho dengan ha sama, antara ha dengan ha sama. Nah, itu cara membedakannya bagaimana? Kita tahu makhrijul hurufnya dan kita tahu posisi mulut kita waktu ngebaca itu seperti apa. Memang harus difahami dengan baik, ya. Dan tadi kita terkadang sering terpengaruh dengan dialek daerah gitu, ya. Itu yang agak sulit untuk kita hilangkan. Baik, selanjutnya adalah huruf yang keluar dari ujung lidah lagi, tapi ini sudah enggak di atas tapi ke bawah, gigi seri yang bawah. Jadi lam, nun, ro, to, dal, ta, dho, dal, tha, itu semua posisi lidah kita menempel di langit-langit. Tapi untuk ketiga huruf ini, shod, sin, zai, ya, ini membacanya lidah kita sudah di bawah. Artinya lidah kita di bawah. Cara membacanya, lihat.
keluar dari ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi seri bagian bawah. Artinya lidah kita itu tidak menyentuh gigi seri bagian bawah, tapi hampir menyentuh saja. Ya. Baik, kita praktek. Yang pertama adalah huruf shad. Ya, huruf shad, cara membacanya tadi, ujung lidah dibaca hampir menyentuh gigi seri bagian bawah. Didengarkan. Sa si su bas su san sani sasna minal musni masi san sani sa. Saya ulangi. Sa si su bas susan sani sasna minal musni masisan sani sa. Ya, terakhir. Sasi subas susan sani sasna minal musni masisan sani sa. Ini cara membaca huruf shad, ya. Nah, ini ada kembarannya, bukan kembaran ya. Sering orang tertukar antara shad dengan sin. Ya, sin. Huruf sin sama makharijul hurufnya, ujung lidah. Cara membacanya hampir ujung lidah kita menempel gigi seri bagian bawah. Nah, huruf sin ini cara membacanya dengan membedakannya dengan huruf shad tadi. Kalau sin itu tipis, kalau shad itu tebal. So tebal. Tapi kalau huruf sin tipis. Sa, so, sa. Nah, cara menebalkan dan menipiskan tadi sudah saya ajarkan. Cara menebalkan huruf adalah dengan tidak tersenyum ketika membacanya. Tapi kalau kita mau menipiskan hurufnya, kita membacanya dengan tersenyum. Ini secara teori. Prakteknya kalau sudah baca Quran, nggak usah senyum-senyum lagi. Ya, tapi kalau kita belajar nggak apa-apa. Belajar mengepas atau belajar untuk ngepasin makharijul hurufnya untuk lebih mudah memang. Kalau yang tipis itu kita agak tersenyum. Baik. Kalau kita membaca huruf sin, cara membacanya saya praktekkan. Sa si su bas susan sani sasna minal musni masisan sani sa. Saya ulangi. Sa si su bas susan sani sasna minal musni masisan sani sa. Sekali lagi. Sa si su bas susan sani sasna minal musni masisan sani sa. Lalu huruf selanjutnya adalah huruf zai, huruf za. Huruf za sama, ujung lidah hampir menyentuh gigi seri bagian bawah. Ya, saya akan membacakannya. Za, zi, zu, baz. Ya, za, zi, zu, baz. Lihat posisi lidah kita hampir menyentuh gigi seri bagian bawah. Lidah kita ujungnya hampir menyentuh gigi seri bagian bawah. Za, zi, zu. Ya. Za, zi, zu, baz. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za. Banyak yang membaca huruf za sama dengan huruf jim. Idza zulzilatil, ada yang membaca idza juljilatil. Nah, ini karena memang dia tidak tahu meletakkan lidahnya harus di mana. Huruf zai itu meletakkan lidahnya tadi di bawah hampir menyentuh gigi seri bagian bawah. Itu huruf zai. Selanjutnya
makharijul huruf yang keempat adalah asyafatan, syafatan atau dua bibir. Atau huruf yang keluar dari dua bibir. Yang pertama adalah huruf fa. Ini dari bibir. Cara membacanya, huruf fa ini keluar dari bibir bawah bagian dalam yang bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Jadi kita kan punya gigi kelinci itu, gigi seri bagian atas. Nah, itu cara membaca huruf fa, itu gigi seri kita ditempelkan di bibir bawah kita tapi yang dalam. Fa, 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 fi, fu, baf, fa, fi, fu, baf. Ya, itu cara membacanya. Jadi gigi seri kita, gigi kelinci kita yang atas itu, gigi seri atas kita itu menempel di mana? Bibir kita yang bawah tapi yang dalam. Tapi jangan dalam banget ya. Pokoknya yang jangan sampai ditempelkan di luarnya. Ditempelkan di dalam bibir. Baik, saya akan membacakannya. Didengarkan dan diikuti ya. Fa fi fu baf, fa fi fu baf, fa fi fu baf. Ya, ini banyak yang membaca fa kayak p ya. Fit dunia pit dunia, pit dunia. Kenapa jadi p? Kenapa jadi pi? Ya, kenapa jadi p? Karena memang kalau pi itu bibir kita yang atas, pi menyentuh bibir kita yang bawah, pi. Tapi kalau fa bukan bibir atas menyentuh bibir bawah, tapi ujung gigi seri kita yang atas, gigi kelinci kita itu menempel di bibir bagian bawah tapi yang dalam. Baik, saya ulangi. Fa fi fu baf, fu fan fani fafna minal mufni ma fi fan fani fa. Saya ulangi. Fa fi fu baf, fu fan fani fafna minal mufni ma fi fan fani fa. Sekali lagi. Fa fi fu baf, fu fan fani fafna minal mufni ma fi fan fani fa. Itu cara membaca fa. Jadi ujung lidah, gigi seri kita bagian atas, gigi kelinci kita itu disentuhkan di bibir yang bawah, yang bagian dalam. Selanjutnya adalah makharijul huruf, masih asyafatan, dua bibir, adalah huruf mim, ba, dan huruf waw. Huruf mim, ba ini keluar dari dua bibir yang dirapatkan. Ma, ba. Ya, cara membacanya seperti itu, dirapatkan dua bibirnya. Sedangkan waw dengan memonyongkan bibir. Kalau ma, ba dengan menempelkan bibir, kalau wa dengan memonyongkan bibir. Satu-satunya huruf yang dibaca dengan memonyongkan bibir adalah huruf waw. Nggak boleh kita membaca huruf sad memonyongkan, huruf bo memonyongkan. Huruf yang dibaca memonyong itu hanya huruf waw, satu-satunya. Atau huruf biasa yang diharokati domah, ini juga memonyong nanti ya. Selain itu tidak kita monyongkan mulut kita, biasa saja. Baik, kita praktek di huruf mim.
Mamimu bam. Mumam mani mam naminal mumni mamimam mani ma. Selanjutnya huruf ba. Babi bubab. Buban bani bab naminal mubni mabiban bani ba. Selanjutnya huruf waw. Wawi wubau. Waw wani waw naminal muni mawi waw wani wa. Ya, ini huruf waw. Yang terakhir adalah makharijul huruf khayshum. Khayshum ini rongga hidung. Nah, apa saja yang keluar dari khayshum atau rongga hidung? Pokoknya sesuatu yang berdengung, mendengung. Gunnah itu selalu berada pada khayshum. Ya, ada gunnah pada nun dan mim yang ditasydid. Ada idgham bi gunnah, ada idgham mutajanisain, ada idgham mithlain, ada iqlab, ada ikhfa. Ada ikhfa haqiqi, ada ikhfa syafawi. Ini semuanya membacanya adalah dengan pokoknya suara dengung itu dari khayshum. Contohnya kalau kita membaca inna imma, ya. Coba di hidungnya di hidungnya dipencet, kemudian membaca nun yang ditasydid. Inna imma, maka nggak akan bisa berdengung suara atau nggak akan bisa keluar suara dengung itu, karena khayshum rongga hidung ini fungsinya untuk makharijul huruf atau keluar huruf dari huruf-huruf yang dibaca dengung. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di materi kita pada hari ini, pada saat ini. Insyaallah kita sudah selesai di makharijul huruf. Yang terpenting dalam makharijul huruf ini adalah tadi kita faham huruf-huruf itu keluarnya dari mana, kemudian posisi mulut kita itu seperti apa. Ini harus difahami sehingga kalau kita ngerti maka kita tidak akan tertukar antara satu huruf dengan huruf yang lain. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.